dengan AA 5% itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas, dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi tetap miliknya KL, hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir, tapi itu sangat selektif karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang menanyakan Yang Mulia Eni, Yang Mulia Ibu Eni, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia Pak Saldi Isra. Untuk Yang Mulia Pak Guntur, tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus, yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar KL dan antar program, ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. Kemudian Yang Mulia Bapak Danelius Mikvoh tadi menanyakan apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020, yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, 2020 kemudian dilakukan di dalam Perpres 72 2020. APBN 2021 juga ada 2 kali Perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 tahun 2020 dan Perpres 98 tahun 2021. APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali Perpres, Perpres 104 2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 tahun 2022. APBN 2023 ada 2 kali Perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75 2023 diubah menjadi Perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023. Sedangkan untuk APBN 2024 itu baru 1 Perpres, karena ini juga baru 2 bulan, moga-moga tidak berubah Perpresnya Bapak. Tapi ini kita untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023, dilakukan turunannya hanya baru 1 Perpres, yaitu Perpres 76 tahun 2023. Yang Mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana? APBN 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023
itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai, perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada Menteri dan Kepala Daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino saya rasa sudah dijawab oleh Pak Menko Perekonomian, namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bappenas dengan anggaran yang berasal dari Bappenas. Mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan CPP, itu dari BABUN, dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bappenas dengan tagihan, kami bisa melakukan realokasi dari dari anggaran Bendahara Umum Negara. Kemudian untuk Yang Mulia Bapak Suhartoyo mengenai surat Bappenas tadi sudah dijawab oleh Pak Menko, dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh Bappenas. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi tahun 2019 dana operasi Presiden, dana ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran
untuk dana operasi presiden dan bantuan ke masyarakat 138,3 miliar sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebenarnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang Mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi 291 triliun tahun 2022. Tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi. Tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan.
Mungkin demikian Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih. Baik Ibu, ada tambahan dari Prof. Edi? Kepada Bu Menkyu, itu tadi kan banyak sekali itu surat-surat dari Kemenkyu. Kalau bisa mohon ada salinan, karena mungkin diakses tidak bisa lah itu ya. Termasuk yang tidak ada salinan-salinan yang salinan kami sulit untuk mengakses seperti Permensesnek atau kemudian yang lainnya itu mohon kalau bisa dikopikan juga. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Menteri Sosial. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM, seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, saya mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim, terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Mensos ya? Bukan. Nah itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri itu pencairannya sudah bulan Januari, karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada selisih anggaran antara bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM, nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit, karena dia harus rutin berobat, maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar 2.000 seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya, bukan bansos. Nilainya sekitar 3 juta per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur, apa ada tim pengendali? Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik Bapak, semua. Jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan. Saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April, tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi, kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, yang kelompok yang kita berikan, satu, dia untuk disabilitas.
dia nggak mungkin bisa pergi kemana-mana. Seperti ini kasusnya. Ini gila, yang diserahkan ini gila, kemudian yang disabilitas seperti ini nggak mungkin mereka. Dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok. Kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami setiap hari. Itu cara pengendalian kami, karena kalau dengan tim itu sulit untuk kami juga. Jadi ini sudah salur belum? Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa nggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu, keluar bahwa ini belum terima makanan, dan itu ada di situ. Datanya itu 1251, dia belum terima makanan. Seperti itu. Nah, itu nanti kita cek. Kenapa? Dengan pendamping tadi, Peksos itu. Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia nggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat terima makanan? Mungkin udah meninggal, mungkin sakit di rumah sakit, sehingga dia nggak terima makanan. Nah, kemudian berikutnya, itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu, dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang, dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah, untuk ngontrol, apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam kami punya CC room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya nggak terima bulan ini? Kenapa ini nggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini nggak berhak. Kenapa ini dapat? Maka dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini, Mbak, ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK nyampaikan terlalu lama, Bu Mensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu, Bang. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawan ya? 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian ini hasilnya. Jadi ini hasilnya, Bang. Sebelumnya. Tolong sebelumnya. Jadi ini ada total usulan. Jadi ada dia mengusulkan. Nah, kemudian usulannya ditolak, itu 492.000. Kami punya datanya ini. Ditolak bisa oleh di daerah, juga bisa dari kami. Kadang tetanggaan gini saling iri, Pak. Saling iri, padahal ya memang dia butuh gitu. Setelah dicek, dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah, kadang harus ditanyakan. Contohnya misalkan di suatu daerah, di suatu daerah saya tidak sebutkan, itu rumahnya kayak istana di tengah hutan. Tapi ternyata dia itu dulunya TKI, kemudian sekarang dia tidak bekerja, dia sekarang menjadi miskin, tapi rumahnya seperti istana, tapi nggak laku dijual karena di tengah hutan. Seperti itu. Jadi itu kita harus cek seperti itu untuk menjaga kualitas DTKS kami. Kemudian berikutnya adalah tadi disampaikan untuk komunitas itu tetap kita berikan BNBA. Di wilayahmu yang diberikan bantuan itu ini A, B, C, D, alamatnya ini. Jadi dia memberikan ke yang bersangkutan sesuai data itu, kemudian melaporkan melalui foto seperti ini. Juga ada
yang dia tidak ada orang tuanya. Itu di yayasan-yayasan, itu kami bantu. Memang belum sepenuhnya semua bisa kita bantu. Jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan, mengirim setelah bantu makanan, kemudian foto dikirim kepada kami, seperti itu. Kemudian jadi kalau mau menyaksikan, monggo siapapun boleh melihat kita saat penyaluran ini, siapapun. Kami malah senang kalau semua bisa melihat, karena itu transparan bagi kami juga, terutama untuk pertanggungjawaban. Kemudian, nah permasalahannya memang kadang mereka tidak punya KTP, tidak punya KK. Permasalahannya kadang kenapa dia nggak punya KTP? Karena nggak punya rumah. Sehingga misalkan dia tempat itu, sehingga yang bersangkutan itu dia nggak boleh dipakai alamat itu. Jadi misalkan dia sewa tanah, rumahnya ada, dia nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya kemarin nemukan lebih dari 500 anak. Itu anak TKI yang ada di Sebade. Ini sekarang kita Batam, kemarin kita kasih KTP. Karena dia nggak punya KTP, sehingga padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana. Mereka ikut di yayasan-yayasan seperti itu. Jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat KTP dulu atau dapat KK dulu untuk kami memberikan bantuan. Karena kalau tidak, kami juga kena pemeriksaan. Jadi yang pertama dilakukan adalah pencocokan data dengan data Dukcapil. Itu kita lakukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BKN, apakah dia PNS bukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BPJS Tenaga Kerja, apakah dia gajinya di atas UMK atau bukan. Kemudian apakah dia termasuk di AHU, tadi saya sampaikan itu, seperti itu. Jadi kita ngeceknya seperti itu sebelum kita yakin bahwa itu berhak untuk diberikan. Kemudian saya mohon izin, saya tidak kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak, itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di sini anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu. Saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu. Itu nggak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia. Maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini berkosa bapaknya gitu kan. Kemudian ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku, nggak boleh ngaku. Sehingga kemudian karena kenapa ibunya nggak boleh anaknya nggak boleh ngaku? Karena ketakutan nggak bisa makan. Nah, itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu, supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu gitu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa memang itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada hearing seperti RDP, raker gitu. Ya kami sampaikan sekalian begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini nggak nututi, kalau harus akhir Desember saya harus cair, saya nggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT Pos, karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan, bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa? 21.353 seperti itu kakak. Kemudian 2023
Kemudian ya, ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bappenas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Cukup. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi satu saja, Bu Menteri Keuangan. Itu Perpres 76/2023 itu keluar setelah ratas itu atau sebelum ratas sudah keluar? Ratas tanggal 6 November. APBN untuk Perpres 76/2023. 76/2003 itu November 2023. Saya cek dulu tepat tanggalnya. Setelah atau sebelum tanggal 7? Tidak terkait dengan itu sih Bapak, karena itu kan turunan dari undang-undang, jadi kita menggunakan perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bappenas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu, dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme. Jadi perpres turunan undang-undang APBN itu independen terhadap, artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah. Baik, terima kasih. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensas, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah itu jadi menteri digeser ke kepala Bukan, Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CPP. Kemensos menggunakan harga CPP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CPP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CPP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CPP, saya sampaikan begitu. Oke, jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwi? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras, karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan dan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind.
tapi cash, kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bappenas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas. Kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bappenas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama, karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bappenas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Ya. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dari Prof. Sakiti yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu? Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang PMK atau bidang perekonomian? Pertama, kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik, sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting soal bantuan itu tadi. Tidak ada bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu, tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik, cukup dari Pak Hakim. Baik, dengan demikian karena sudah tidak ada lagi dari para hakim yang ingin ditanyakan, kami kira yang tadi diminta Bu Menkyu bisa dibantu untuk dikirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya. Dan dari Mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Silakan diperkenankan meninggalkan tempat. Kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP. Alah, itu mau doang.
supaya memanggil Ketua DKPP dan timnya. Nantiannya terjadi di bulan Desember 2023. Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa ketika menyoroti soal bantuan sosial, khususnya adalah bantuan sosial beras 10 kg yang dibagikan sebagai program perlindungan sosial, dirinya menyatakan bahwa program ini tidak dianggap sebagai anggaran perlindungan sosial dan ini merupakan program yang masuk untuk ketahanan pangan dan juga stabilitas harga pangan nasional. Dan setelah pernyataan yang disampaikan oleh para menteri ini, kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sekitar Pilpres 2024 ini masih akan dilanjutkan dengan keterangan nanti yang akan diulik oleh Hakim Konstitusi kepada DKPP yang juga dijadwalkan atau diagendakan hari ini dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan gambar yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja memasuki mobil dan segera meninggalkan ruangan, meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan juga tadi kita sebelumnya juga melihat Menteri Sri Mulyani, kemudian Menteri Risma hari ini, serta Muhadjir Effendi juga sudah bergegas juga meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa, kalau kita mereview kembali apa yang disampaikan, ada beberapa hal yang juga menjadi sorotan begitu dalam sidang hari ini. Selain keempat menteri yang dipanggil hari ini, tapi secara garis besar adalah bansos atau perlindungan sosial ini menjadi isu utama yang dibahas. Dan saat ini pemirsa, kami akan ajak Anda kembali untuk melihat jalannya sidang terhadap anggota DKPP berikut ini. Saya langsung saja di sini Pak, harus ke sini. Iya, sebentar Pak. Ya, silakan. Ini Pak Ketua ini apa ini? Tahu bahwa saya nanyakan kok nggak cukup anggotanya dijawab langsung lebih lewat tadi. Silakan Pak Ketua. Jadi ada beberapa poin di dalam permohonan-permohonan itu yang menyoal apa yang Bapak lakukan terkait dengan penyelenggara pemilu. Nanti disampaikan mungkin 15 sampai 20 menit. Nanti kita akan mendalami apa yang disampaikan itu. Dan untungnya pihak-pihak ini nggak akan menanya Bapak, cuman ini dialog dengan hakim saja yang disaksikan oleh pihak-pihak ini. Jadi agak lebih nyaman lah. Kalau diserahkan yang lain nanti pertanyaannya jadi lebih panjang mungkin. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kemudian yang saya hormati para pemohon, juga yang saya hormati para termohon. Sesuai dengan undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Sesuai dengan undangan dari Mahkamah Konstitusi nomor 11 tanggal 2 April, DKPP diminta memberi keterangan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya dalam hal yang berkaitan dengan perkara nomor 1 dan perkara nomor 2 PHPU.
Dalam kesempatan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut kewenangan DKPP. Jadi DKPP paling tidak diberi amanat oleh pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU RI, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten Kota, juga anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. DKPP memiliki kewenangan memanggil para penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai keterangan atau diberi kesempatan melakukan pembelaan. Juga memanggil para pelapor, saksi, atau pihak lain terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik situlek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Tahapan. Siapa yang bisa mengadukan ke DKPP adalah masyarakat yang memiliki hak pilih. Artinya setiap masyarakat yang memiliki hak pilih boleh melakukan pengaduan ke DKPP. Dari pengaduan tersebut, DKPP melakukan verifikasi administratif. Kalau lolos seperti biasanya, kita lakukan verifikasi material. Kemudian tahap berikutnya dilakukan pencatatan di buku registrasi perkara. Selanjutnya dilakukan penjadwalan penetapan setelah memenuhi syarat bahwa perkara ini diregistrasi, kita jadwalkan untuk disidangkan. Tahap berikutnya DKPP akan memanggil para pengadu atau pelapor dan juga saksi untuk hadir di persidangan. Tahap pemanggilan paling tidak harus dilakukan 5 hari sebelum dilaksanakan sidang. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan meliputi berbagai hal. Di antaranya memeriksa tentang kedudukan hukum pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu atau pelapor, mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah, mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa dan mengesahkan barang bukti. Kemudian tahap berikutnya menetapkan putusan. Putusan ditetapkan lewat rapat pleno seluruh anggota majelis dan anggota DKPP. Alhamdulillah, pleno DKPP selalu mencapai mufakat. Belum pernah selama periode saya belum pernah terjadi dissenting opinion. Jadi selalu bulat dalam menetapkan putusan atau sanksi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, jadi berdasarkan data tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 322 aduan. Sangat besar.
artinya setiap hari satu. Jenis aduannya macam-macam, tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu. Ada juga dugaan-dugaan pelanggaran etik yang non tahapan pemilu. Misalnya soal penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang piutang, dan perbuatan asusila lainnya. Jadi tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Perkara terbesar di luar tahapan pemilu adalah perkara asusila. Tapi masih terbesar 90% masih perkara tahapan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Untuk jumlah pengaduan 3 bulan terakhir ini, mulai Januari sampai tanggal 2 April kemarin, jumlahnya mencapai 166 pengaduan. 90% pengaduan berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya jumlah pengaduan ke DKPP. 166 dalam waktu 3 bulan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari jumlah 322 pengaduan tersebut yang ditangani DKPP tahun 2024, terdapat 4 perkara dengan teradu ketua dan anggota KPU RI terkait dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakebumi Raka. Perkara itu diregistrasi dengan nomor perkara 135, 136, 137, dan 141. Dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Semua tahapan sudah kita lalui. Pada akhirnya DKPP mengambil keputusan dan dibacakan di tempat perkara tersebut. Putusan sudah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yaitu terkait putusan perkara nomor 135, 136, 137, dan 141. Adapun putusan DKPP itu dibacakan secara terbuka dan bisa disaksikan lewat channel YouTube. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bersama ini sudah kami lampirkan putusan yang untuk perkara 135, 136, 137, dan 141 sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dipelajari. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP di ruangan ini. Selanjutnya bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya harapkan pertanyaan tidak sampai menyangkut pada pokok perkara. Karena bagaimanapun DKPP meskipun sebagai penyelenggara pemilu bertugas sebagai majelis etik yang secara etika tidak dibenarkan membicarakan putusan DKPP di luar persidangan. Jadi karena putusan DKPP sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Peneliti, kami serahkan sepenuhnya untuk melakukan pengajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ini akan ada sesi pendalaman. Walaupun tadi sudah di warning ya bahwa tidak, ini susahnya sudah membuat pagar ini. Tapi pasti hakim konstitusi punya cara sendiri juga tuh untuk bisa membongkar pagar itu. Pertama dimulai yang mulia Profesor Arif Hidayat. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Yang pertama saya komentar begini. Ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi. Ya, salah satu murid di Undip, kemudian juga Pak Hasim itu asisten saya. Jadi ini kok saya suruh mempelajari. Ini saya betulkan karena masih junior. Dimohon tidak pelajari, ya, berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari, tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan. Terima kasih Dok. Baik. Terus kemudian begini, DKPP itu kuasi peradilan etik ya, ya. Oleh karena itu saya setuju yang tidak bisa disampaikan adalah bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota itu nggak bisa keluar memang, itu independensi. Ya, tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan, mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya, ya harus dibuka. Jadi batas-batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyawaratan anggota DKPP itu nggak bisa, misalnya itu tadi ini yang selingkuh, ini yang minum keras siapa, ini nggak usah ya, tapi pokok-pokok yang dihasilkan bisa disampaikan kita secara terbuka, dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia karena mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia di persidangan Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama begini, saya pengen mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara. Tapi sebelumnya begini, kenapa DKPP dihadirkan ke mahkamah? Itu pemohon 1, nanti kita minta direspon ya. Pemohon 1 itu di dalam dalilnya mengatakan begini, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor 2. Gitu. Jadi kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi pemohon 1 itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan. Sedangkan pemohon 2 itu mendalilkan begini, ketidakefektifan dan keperpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama, yang nggak tahu untuk apa itu ya. Itu ada dalil itu, sehingga DKPP dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan. Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP. Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas. Persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada
amarnya kemarin itu juga muncul di persidangan ini. Amarnya yang pertama memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras, gitu, teguran keras, peringatan keras terakhir, gitu ya. Nah ini terakhir, ya besok kalau ada pelanggaran lagi harus dibuang, ya jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus sampai nggak selesai itu ya kan itu. Nah itu, ya. Jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang, kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat BPK, sampai di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Itu ada enggak? Ada yang belum kita ya. Sehingga kita semua bisa mencermati, karena memang ini adalah dalil dari para pemohon. Jadi mahkamah tidak mengada-ada ingin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspon dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kira itu dulu Prof. Saldi. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Yang Mulia Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih untuk keterangannya Pak Ketua. Ini apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sebenarnya itu nuansa percakapan kita juga. Apakah perlu DKPP dihadirkan atau tidak sebetulnya? Karena sidang hari ini tentu tidak bermaksud untuk menilai apa yang sudah dikerjakan oleh DKPP, apalagi sampai membatalkan, udah pasti tidak. Tetapi memang ada dalil yang disampaikan, ada karena tidak independensi dari penyelenggara pemilu, yang kami pahami itu adalah KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Karena itu kami kemudian mengundang. Nah, saya satu saja sebetulnya. Ini ada fakta persidangan, ada putusan MK nomor 90. Kemudian atas dasar itu KPU mengeluarkan surat edaran 1145 kalau tidak salah. Ini dari surat edaran ini dalam persidangan juga terungkap bahwa pada saat putusan MK, DPR itu masih reses. Ini dugaan saya paling tidak, surat edaran ini semacam terumusan hukum untuk merubah PKPU yang terkait dengan syarat calon presiden nomor 19 ya kalau tidak salah. Nah, pernah ada putusan MK tahun 2009. Setelah putusan malamnya itu KPU merubah PKPU untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Tapi dari dokumen yang kami coba telusuri, pada tahun 2009 itu PKPU belum diwajibkan dimuat dalam berita negara, atau dengan kata lain belum diundangkan. Prosesnya tidak konsultasi. Dan putusan MK juga ada menyatakan bahwa setelah itu
perubahan itu harus konsultasi pada DPR. Nah, dari fakta hukum yang ada memang apakah ada, ya ini tidak harus menjawab dari DKPP ya, tetapi ini fakta persidangan. Mungkin kalau bisa memberikan keterangan untuk menjadi pertimbangan hakim dari seluruh proses yang ada. Itu saja, mungkin minta masukan informasi terkait hal itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Yang Mulia Prof. Guntur. Cukup Pak Ridwan. Yang Mulia Pak Ridwan, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Terima kasih kepada Pak Ketua DKPP dan juga tim yang sudah hadir. Saya karena sudah dikunci tadi, ada beberapa pertanyaan terpaksa tidak saya akan ajukan. Nah, namun demikian ada satu pertanyaan yang kira-kira mirip dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Iya, begini Pak Ketua dan juga tim, karena kan kita memang ada hal memang yang tidak mungkin diungkap, tetapi ada pertanggungjawaban public accountability yang mengenai kegiatan lembaga, mengenai kinerja pejabat publik. Nah, saya kira mudah-mudahan ini tidak termasuk yang dipagari yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi. Tentunya mahkamah ini, kita ini yang mahkamah yang mulia ini kan antara lain kita akan menilai, mempertimbangkan dari dalil dan semua yang ada disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa berarti kita harus tidak bisa lepas dari apa yang ada di dalam persoalan yang terjadi untuk kita sidangkan dan kita putus tentunya. Persoalan tentang netralitas, ya, netralitas. Saya ingin tanggapan dari Bapak sebagai Ketua DKPP, karena ada dalil pemohon kedua itu yang menyebutkan bahkan juga menganggap bahwa DKPP itu tidak netral, ya, karena melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusan DKPP itu sendiri. Kemudian merambah ke Bawaslu yang dianggap tidak responsif dan tidak progresif karena banyak sekali yang tidak diregister. Padahal pelapor itu adalah mereka-mereka yang kadang-kadang tidak punya pendidikan, tapi dia tahu ada hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan oleh apakah itu petugas ketika pemilihan dan sebagainya. Nah, untuk saya ingin penjelasan kira-kira tidak-tidaknya Bapak menerangkan. Kita menghormati tentunya di sana ada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa diterangkan. Kalau ada bagaimana, kalau tidak atau miss seperti apa, itu saya kira. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan. Berikut Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih. Satu, dua, tiga. Yang Mulia Pak Arso? Cukup. Nanti Pak Ketua, nanti setelah Pak Ketua menyampaikan akan ada respon dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas beberapa pertanyaannya, terutama senior saya, dosen saya dulu, Prof. Arief, terhadap pencalonan Capres dan Cawapres. Apakah ada kepatuhan bernegara? Sudah kita periksa, tadi saya sampaikan ada 4 pengaduan yang khusus pencalonan Capres dan Cawapres. DKPP sudah memberikan sanksi untuk Ketua KPU Saudara Hasyim Asyari, peringatan keras terakhir, dan peringatan keras untuk anggota KPU yang lain. Mengapa
dibedakan antara anggota KPU dan ketua KPU karena DKPP, putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya. Benar nggak ada ketidaknetralan? Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu sampai hari ini. Kemudian menyambung pertanyaan Prof. Daniel Yusmik, apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara? Ada 166 pengaduan itu, diantaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap. Hanya dari 166 ini belum kami sidangkan, masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi material. Jadi belum kami jadwalkan sidang. Dari 166 itu hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi. Karena persidangan yang kami lakukan saat ini masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. Ya. Apakah ada persekongkolan di antara penyelenggara pemilu, dan bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu? Dan apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten? Jadi setiap kali DKPP memutus perkara selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya 7 hari sejak diputuskan harus dilaksanakan. Sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Dan sejauh ini hampir semua putusan DKPP dilaksanakan. Mulai dari putusan yang sifatnya peringatan keras, bahkan pemberhentian. Karena sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten kota, yang diberhentikan. Nanti datanya tolong disampaikan oleh Mas Tio, berapa banyak? Sudah banyak. Baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan. Jadi tadi Prof. Farid nyinggung, ini kok sudah diberi peringatan keras berkali-kali kok tidak diberhentikan. Mohon izin yang mulia, jadi DKPP dalam memeriksa perkara itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan yang sedang kita periksa. Jadi berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan hukuman atau putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi.
karena dari tahun saya tadi sebutkan dari 322 di tahun 2023 itu yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti. Jadi DKPP memang selama ini diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. Saya mau ambil contoh kasus. Beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi juga pernah direhabilitasi. Ada beberapa anggota KPU juga pernah menerima beberapa sanksi, tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena banyak sekali diadukan. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun bisa diadukan bukan cuma sekali, bisa 5-10 kali, bahkan mungkin sampai 15 kali diadukan. Tapi tidak semua aduan itu terbukti. Kalau terbukti kita beri sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya. Kalau pelanggarannya cukup berat, ya kita beri sanksi peringatan keras atau peringatan keras lagi. Kalau berat lagi kita berhentikan dari jabatan. Kalau berat lagi kita berhentikan dari keanggotaan. Bahkan ada putusan DKPP itu yang sangat keras, yang menyebutkan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Ada putusan semacam itu. Kalau pelanggarannya sangat berat. Jadi saya burungan, yang mulia, mohon maaf, saya burungan menjawabnya mulai dari Prof. Arief, kemudian Prof. Dana Yusuf, kemudian Prof. Ridwan Mansur. Ibu Eni Nurbaningsih yang saya hormati, apa tadi katanya? Memang yang paling banyak dipertanyakan terutama di saat ini adalah tentang independensi penyelenggara. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Itu muncul di mana-mana.